Menjelang akhir tahun 2023, Polres Metro Jakarta Utara menggelar press release akhir tahun yang langsung dipimpin Kapolres Jakarta Utara Kombes Gideon Arif Setiawan, didampingi AKBP Wiraga Dimas Tamawa Kapolres Jakarta Utara, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Utara AKP Ken Rustoko, SH, dan Kabak OPS AKBP Ahmad Akbar, SIK, MC, bertempat di Aula Lantai 6 Mapolres Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso nomor 13, RT 1 RW 12, Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023. Sepanjang tahun 2023, kasus yang terbanyak di wilayah hukum Mapolres Jakarta Utara didomisi oleh penyalahgunaan narkotika, dengan jumlah laporan sebanyak 343 kasus, dan berhasil ditangani sebanyak 222 kasus, dibanding tahun lalu di 2022, laporan sebanyak 258 kasus, dan penanganan 245 kasus, yang mengalami peningkatan sebanyak 33%, disusul kasus lain, antara lain laporan kasus pembunuhan sebanyak 3 kasus, dan penanganan 1 kasus, Anirat 192 kasus, dan penanganan 63 kasus, Curat 311 kasus, dan penanganan 403 kasus, Curas 24 kasus dan penanganan 28 kasus, Curanmor 97 kasus dan penanganan 157 kasus, Kebakaran 87 kasus, Judi 6 kasus dan penanganan 5 kasus, Peras 10 kasus dan penanganan 5 kasus, Perkosaan 4 kasus dan penanganan 1 kasus, dan kenakalan remaja jumlah nihil, dengan jumlah indeks kriminal di sepanjang tahun 2023, sebanyak 1077 kasus dan telah ditangani 855 kasus, dengan jumlah presentase 29% dan minus 9,3%. Untuk jumlah penyalahgunaan narkoba yang berhasil diungkap dan lagi ditangani di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 oleh Res Narkoba, sebanyak 198 kasus dan penanganan 160 kasus di tahun 2022, sedangkan di tahun 2023 yang ditangani oleh Res Narkoba, sebanyaknya 245 kasus dan 152 kasus ditangani, dan jumlah kasus narkoba Polsek Koja di tahun 2023 sebanyak 8 laporan kasus dan 7 kasus sudah ditangani. Polsek Penjaringan 19 kasus dan penanganan 14 kasus. Polsek Cilincing 21 kasus dan penanganan 13 kasus. Polsek Tanjung Priok 13 kasus dan penanganan 12 kasus. Polsek Pademangan 22 kasus dan penanganan 12 kasus dan Polsek Kelapa Gading 15 kasus dan penanganan 12 kasus, dengan jumlah penyalahgunaan narkoba di tahun 2023 sebanyak 343 laporan kasus dan penanganan 222 kasus, dibanding di tahun 2022 ada kenaikan sebanyak 32,99%. Sedangkan laporan lalu lintas di tahun 2023 Satlantas Polres Jakarta Utara, antara lain untuk laka sebanyak 814 kejadian, meninggal dunia 145 orang, luka berat sebanyak 11 orang, luka ringan 933 orang, penindakan kendaraan roda 12.699 kendaraan, penindakan kendaraan roda 45.523 kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Presiden. Salam media. Salam. Biar semangat sedikit lah. Salam media. Pak Wakapolres yang saya hormati, Pak Kapolkop, rekan-rekan Kecilu, hadir Pak Kasat Reskrim, Pak Kasat Narkoba, yang utamanya menjadi pengantin untuk kaleidoskop akhir tahun. Kemudian rekan-rekan media baik dari media mainstream, media online, kemudian dari media sosial, influencer. Terima kasih atas kehadirannya, atas keringanan langkahnya untuk bersama-sama dengan kami Polres Metro Jakarta Utara yang hari demi hari kita juga melakukan beberapa kegiatan secara bersama-sama, saling menguatkan, kemudian untuk melayani masyarakat Jakarta Utara pada khususnya. Lanjut, paparan. Rekan-rekan, kemarin Pak Kapolri juga sudah mengekspos kinerja Kepolisian Republik Indonesia selama 1 tahun. Sudah sangat detail beliau menyampaikan press release-nya,
kemudian juga berbagai masukan, dan kemudian ditutup dengan penelitian atau survei tentang public trust, tentang kepercayaan publik terhadap aspek-aspek pelayanan kepolisian, baik pelayanan Harkamtibmas, pelayanan penegakan hukum, pelayanan publik yang sifatnya administratif, maupun penanganan pelayanan terhadap komplain, yang kanalnya juga sudah disampaikan beliau di press release, yaitu melalui 110 maupun Humas Propam Presisi. Untuk di wilayah Jakarta Utara, saya akan menukik lebih dalam di dalam konteks dua data, yaitu data Kamtibmas dan data apa-apa yang sudah dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Utara. Sore tadi Pak Kapolda juga sudah merilis tentang kinerja Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Jakarta Utara menjadi bagian dari operasional Polda Metro Jaya. Situasi Kamtibmas dibaca dari jumlah kriminalitas yang terjadi. Dibandingkan tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan. Misalnya yang balok merah adalah angka krime total, di sana mengalami peningkatan sebesar 16%, yaitu dari 2.248 menjadi 260.24, atau sebanyak 376 kasus. Tentu ini mungkin menjadi pertanyaan, kenapa dari tahun ke tahun malah mengalami peningkatan terhadap crime total dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 2020, 2021, 2022, pasti mengalami peningkatan. Dalam strata yang normal juga biasanya mengalami peningkatan karena jumlah penduduknya semakin banyak, mobilitas orang semakin banyak. Kalau bicara kriminalitas terjadi karena adanya niat dan kesempatan, maka mobilisasi dari massa itu menjadi bagian yang sangat penting. Kemudian dibandingkan tahun lalu yang masih beraroma COVID, mungkin kegiatan belum seperti normal seperti saat ini. Tahun 2023 bisa dikatakan bahwa kehidupan sosial berjalan dengan normal dan mobilitas masyarakat juga semakin meningkat, massa juga terjadi peningkatan juga jumlah populasi di Jakarta mengalami peningkatan baik modus maupun kuantitinya. Kemudian apa yang dilakukan Polres tentu mengimbangi dari peristiwa pidana yang terjadi, termasuk kalau kita breakdown nanti ada salah satu penyumbang terbesar adalah sebetulnya kinerja dari Sat Narkoba yang mengalami peningkatan, sehingga angka kriminalitasnya meningkat karena ada angka narkoba. Narkoba ini kan tergantung aktivitas atau tergantung tindakan represif yang dilakukan oleh personil. Kemudian dari pengungkapan atau kemudian penyelesaian perkara juga mengalami peningkatan. Praktis ya, berarti ini sudah linear lah. Kasus boleh meningkat, tapi penyelesaian perkara juga harus meningkat. Peningkatannya sebesar 10% atau 193. Kalau di data tahun 2022 itu 1.804, tahun 2023 1.997.